Peluit akhir berbunyi di Vitality Stadium, menandai berakhirnya laga yang penuh ketegangan antara Bournemouth dan Manchester United. Skor akhir 1-1, hasil yang mungkin terasa mengecewakan bagi para pendukung Setan Merah yang berharap timnya bisa membawa pulang 3 poin penuh dari laga tandang ini. Namun, bagi Bournemouth, hasil imbang ini adalah bukti kegigihan dan semangat juang mereka sepanjang pertandingan. Manchester United harus puas dengan hasil seri melawan Bournemouth yang tampil sangat gigih dan tidak pernah menyerah. Para pemain United tampak kecewa, sementara para pemain Bournemouth merayakan hasil ini bersama para pendukung mereka, seolah-olah mereka baru saja memenangkan laga besar. Atmosfer di stadion terasa sangat emosional, dengan kedua tim menunjukkan reaksi yang kontras setelah peluit panjang dibunyikan. Pertandingan ini berjalan alot sejak menit pertama, dengan kedua tim saling menekan dan menciptakan peluang. Intensitas laga semakin meningkat di babak kedua, terutama di menit-menit akhir ketika kedua tim berusaha keras mencari gol kemenangan. Kejutan terjadi di penghujung laga, menambah drama dan ketegangan yang membuat para penonton di stadion maupun di rumah terpaku pada layar mereka. Sepanjang pertandingan, Setan Merah mendominasi penguasaan bola dan terus berupaya membongkar pertahanan Bournemouth. Mereka menciptakan sejumlah peluang emas melalui kombinasi permainan cepat di lini tengah dan pergerakan cerdas para penyerang. Namun, setiap upaya mereka selalu terbentur tembok kokoh yang dibangun oleh tim tuan rumah. Pertahanan Bournemouth tampil sangat disiplin dan penuh determinasi. Para bek mereka berkali-kali melakukan blok penting, tackle krusial, dan intersepsi yang menggagalkan peluang Manchester United. Para penyerang United pun dibuat frustrasi, terlihat dari ekspresi mereka setiap kali peluang emas gagal dikonversi menjadi gol. Di sisi lain, Bournemouth juga memiliki momen-momen berbahaya, terutama berkat kecemerlangan individu dari striker Denmark mereka. Dengan kecepatan dan teknik tinggi, ia mampu menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya tidak berbahaya, bahkan sempat membuat lini belakang United kerepotan dan nyaris mencetak gol penentu. Hasil imbang ini terasa seperti kekalahan bagi Manchester United. Para pemain tampak lesu dan kecewa, menyadari bahwa mereka gagal memanfaatkan peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sementara itu, Bournemouth justru mendapatkan suntikan moral besar dari hasil ini, membuktikan bahwa mereka bisa bersaing melawan tim-tim besar. Manchester United akan menyesali banyak peluang yang terbuang sepanjang laga. Beberapa tembakan melebar tipis dari gawang, sementara beberapa lainnya berhasil digagalkan oleh aksi gemilang kiper Bournemouth. Setiap peluang yang gagal menambah tekanan dan rasa frustrasi di kubu United. Selain itu, ada pula momen-momen di mana lini pertahanan United melakukan kesalahan fatal, hampir saja memberikan Bournemouth kesempatan untuk mencuri 3 poin penuh. Untungnya, mereka masih bisa bertahan hingga akhir. Namun hasil ini jelas menjadi peringatan bahwa konsentrasi dan ketajaman harus terus dijaga jika ingin meraih hasil maksimal di laga-laga berikutnya. The Cherries memimpin secara mengejutkan di pertengahan babak pertama, memanfaatkan kesalahan fatal dari United. Ini adalah momen yang ingin dilupakan oleh bek muda Patrick Dorgu. Saat mencoba membangun serangan dari belakang, sentuhan Dorgu yang terlalu keras memungkinkan Evanilson dari Bournemouth untuk merebut bola. Evanilson dengan cepat menemukan Antoine Semenyo, yang dengan tenang menceploskan bola melewati David De Gea. 1-0 untuk Bournemouth. Stadion Vitality bergemuruh. Gol yang bersarang di gawang Manchester United benar-benar membuat manajer mereka, Ruben Amorim, kehilangan kesabaran. Sepanjang pertandingan, ekspresi frustrasi tampak jelas di wajahnya. Ia beberapa kali terlihat menggelengkan kepala, berjalan mondar-mandir di pinggir lapangan, dan bahkan sesekali berteriak ke arah para pemainnya. Situasi ini sangat berbeda dengan citra Amorim yang biasanya tenang dan penuh perhitungan. Kali ini, tekanan pertandingan benar-benar terasa berat baginya. Seusai laga, Amorim tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam sesi wawancara, nada bicaranya terdengar berat dan matanya tampak lelah. Ia mengakui bahwa hasil ini sangat sulit diterima, apalagi mengingat besarnya ekspektasi yang dibebankan kepadanya sebagai manajer baru United. Tentu saja saya frustrasi dengan cara kami kebobolan, akunya dengan suara pelan. Kami sudah membahas ini berulang kali, tapi tetap saja terjadi. Rasanya seperti kami selalu mengulangi kesalahan yang sama.
Amorim melanjutkan. Kalau lihat pertandingan terakhir kami, selalu seperti ini. Kami bermain cukup baik, tapi satu momen kelengahan langsung menghukum kami. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki lini belakang, namun hasilnya belum terlihat. Ia menyoroti betapa seringnya para pemain United melakukan kesalahan elementer yang justru memberi keuntungan bagi lawan. Ada saja yang kami lakukan untuk membantu lawan mendapatkan keuntungan, lanjutnya. Entah itu salah umpan, kehilangan konsentrasi, atau gagal melakukan marking dengan benar. Tak hanya soal pertahanan, Amorim juga mengeluhkan tumpulnya lini serang timnya. Kami sangat sulit mencetak gol, katanya. Padahal peluang sudah ada tapi penyelesaian akhir kami benar-benar kurang tajam. Ini membuat tekanan semakin besar karena setiap kesalahan di belakang langsung terasa fatal. Manajer yang biasanya dikenal kalem dan penuh strategi ini, kini tampak benar-benar tertekan. Setiap keputusan yang diambilnya seolah dipertanyakan, baik oleh media maupun para pendukung setia United. Kerapuhan pertahanan yang terus berulang dan kegagalan memanfaatkan peluang kini menjadi ancaman nyata bagi musim Manchester United. Jika situasi ini tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin harapan mereka untuk meraih trofi musim ini akan sirna di tangan mereka sendiri. Pertandingan berubah drastis di awal babak kedua. Evan Nilsson, pencetak gol Bournemouth, menerima kartu merah. Tinjauan VR untuk tackle cerobohnya terhadap Nusair Mazraoui membuat kartu kuning awalnya diubah menjadi kartu merah. Kartu merah ini menjadi titik balik. Ini memberi Manchester United keuntungan jumlah pemain selama 20 menit terakhir pertandingan. Bournemouth, yang kini bermain dengan 10 orang, terpaksa bertahan total. Setan Merah, yang bersemangat karena unggul jumlah pemain, terus mengepung gawang Bournemouth. Peluang demi peluang tercipta. Luke Shaw menjadi ancaman konstan di sisi kiri, dan Bruno Fernandes mengatur serangan dengan visi dan jangkauan umpannya yang menjadi ciri khasnya. Namun, kiper Bournemouth, Kepa Arrizabalaga, berdiri kokoh. Ia melakukan serangkaian penyelamatan gemilang untuk menjaga The Cherries tetap unggul. Sepertinya, ini bukan hari keberuntungan United. Saat waktu menunjukkan menit ke-6 injury time, Manchester United akhirnya menemukan gol penyeimbang mereka. Pemain pengganti, Rasmus Højlund, melompat paling tinggi di kotak penalti untuk menyundul umpan silang sempurna dari rekan penggantinya, Facundo Pellistri. Jujur saja, ini adalah akhir yang dramatis dari pertandingan yang menegangkan. Gol telat Højlund menyelamatkan 1 poin untuk Manchester United. Hasil imbang ini terasa seperti kemenangan bagi Setan Merah, mengingat situasinya. Statistik benar-benar menyoroti dominasi Manchester United, bahkan dengan kemunduran di awal. Sejak peluit pertama dibunyikan, United tampil percaya diri dan langsung mengambil inisiatif permainan. Mereka menguasai lini tengah, memaksa Bournemouth untuk bertahan lebih dalam, dan hanya sesekali bisa keluar dari tekanan. Statistik penguasaan bola dan jumlah peluang yang tercipta menjadi bukti nyata betapa kuatnya performa United di laga ini. Manchester United menikmati penguasaan bola 61,8%. Sebuah angka yang menunjukkan betapa dominannya mereka dalam mengendalikan tempo pertandingan. Tidak hanya itu, mereka juga melepaskan 25 tembakan ke arah gawang lawan, dengan 6 diantaranya tepat sasaran. Setiap serangan yang dibangun selalu berbahaya, dan memaksa lini belakang Bournemouth bekerja ekstra keras sepanjang laga. Sementara itu, Bournemouth hanya mampu melepaskan 8 tembakan sepanjang pertandingan, dan hanya 1 yang benar-benar menguji De Gea di bawah mistar. Hal ini menunjukkan betapa solidnya pertahanan United, yang mampu meredam setiap upaya serangan lawan. Bournemouth tampak kesulitan menembus lini pertahanan United, dan peluang mereka pun sangat terbatas. Di sisi lain, Luke Shaw tampil sebagai motor kreativitas United. Bek kiri ini tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan. Ia berhasil menciptakan 3 peluang emas bagi rekan-rekannya, memperlihatkan visi bermain dan kemampuan distribusi bolanya yang luar biasa. Peran Shaw sangat vital dalam membongkar pertahanan rapat Bournemouth. Namun, di tengah gempuran serangan United, justru kiper Bournemouth, Kepa Arrizabalaga, yang mencuri perhatian. Ia melakukan serangkaian penyelamatan krusial yang menjaga timnya tetap bertahan dalam pertandingan. Beberapa kali Kepa harus terbang menepis bola,
dan bereaksi cepat menghadapi tembakan berbahaya dari para pemain United. Penampilannya yang impresif menjadi salah satu alasan Bournemouth tidak kebobolan lebih banyak gol di laga ini. Meskipun frustrasi karena kebobolan gol yang ceroboh dan menyia-nyiakan banyak peluang, Amorim tetap memuji semangat juang timnya. Namun, kami lanjutkan hidup. Para pemain memberikan upaya yang fantastis untuk mendapatkan 1 poin. Hasil imbang ini, meskipun mengecewakan, benar-benar menunjukkan ketahanan dan sikap pantang menyerah dalam skuad Manchester United. Mereka menolak untuk berkecil hati oleh kemunduran di awal dan berjuang sampai peluit akhir. Hasil imbang di Vitality Stadium menjadi pengingat betapa tipisnya margin dalam sepak bola. Manchester United perlu belajar dari kesalahan mereka dan menemukan cara untuk mengubah dominasi mereka menjadi hasil yang lebih konsisten. Jalan di depan masih penuh tantangan, tetapi semangat juang yang ditunjukkan melawan Bournemouth pasti akan memberi mereka harapan untuk sisa musim ini. Setan Merah terus berjuang.